wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farkansa Fadila, NIM 34 2018 040 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah evolusi. Yang pertanyaan pertama, berikan contoh bukti evolusi. Yang pertama, terdapat adanya variasi antar individu dalam suatu keturunan. Selanjutnya, ada anatomi perbandingan, yang merupakan ilmu yang mempelajari mengenai persamaan dan perbedaan anatomi dari makhluk hidup. Dengan adanya studi anatomi perbandingan ini, kita dapat mengamati persamaan dan perbedaan hewan dari kelas yang lebih rendah akan berevolusi menjadi hewan yang memiliki kelas yang lebih tinggi. Lalu ada embriologi perbandingan yang merupakan salah satu bukti evolusi yang dapat digunakan untuk mengetahui kekerabatan suatu organisme dengan organisme lain dengan membandingkan proses perkembangan embrio dari organisme tersebut. Selanjutnya ada biologi molekuler. Biologi molekuler dapat dijadikan evolusi karena adanya kekerabatan yang dekat dari suatu spesies yang berbeda, contohnya manusia dan simpanse. Perkembangan genetika molekuler telah membuat para ahli biologi mempelajari catatan evolusi dari struktur genetika organisme, tingkat kesamaan, dan perkembangan dalam urutan DNA dari suatu spesies modern membuat ahli genetika dapat merekonstruksi garis keturunan mereka. Berdasarkan perbandingan urutan nukleotida, DNA, dan tingkat kesamaan antara manusia dan simpanse adalah 98%. Soal selanjutnya, berikan contoh dari genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan dalam kumpulan gen dari suatu populasi kecil akibat kejadian acak. Contoh efek leher botol seperti kebakaran hutan, banjir, gempa bumi yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu yang selamat tidak dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada, bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Selanjutnya, ada efek pendiri, yang merupakan suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada suatu daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut, seperti jalak Bali, badak Sumatera yang hanya terdapat di Sumatera, dan macan tutul Jawa. Berikan contoh mutasi yang Anda temui pada kehidupan sehari-hari. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik tingkat gen maupun tingkat kromosom. Di halaman rumah saya terdapat tumbuhan variegata. Variegata adalah cacat pada tumbuhan berupa belang putih atau kuning. Belang ini terjadi karena mutasi genetik tumbuhan gagal membentuk pigmen. Soal selanjutnya, apa yang Anda ketahui mengenai prezigot dan postzigot? Isolasi prezigot adalah isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi, sedangkan isolasi postzigot merupakan isolasi yang terjadi setelah terjadinya fertilisasi. Terdapat 4 macam isolasi prezigot. Yang pertama, isolasi ekologi, isolasi perilaku, isolasi mekanik, dan isolasi temporal. Yang pertama, terdapat isolasi ekologi. Isolasi ini mengakibatkan dua populasi yang terpisah dari habitat yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografis yang sama. Contohnya, katak pohon yang hidup di pohon dan kodok yang hidup di kolam atau air tanah. Yang kedua, ada isolasi perilaku. Isolasi perilaku terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan, umum terjadi pada burung dan ikan.
Selanjutnya, yang ketiga ada isolasi mekanik. Isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin yang membuat tidak terjadinya reproduksi. Contohnya pada bintang laut, landak laut, dan echinodermata lain yang melakukan fertilisasi eksternal. Terakhir ada isolasi temporal. Isolasi ini terjadi akibat perbedaan waktu kematangan antara jantan dan betina. Hal ini mengakibatkan fertilisasi tidak dapat terjadi. Isolasi pozigot dapat terjadi melalui inviabilitas dan sterilitas hibrid dan penurunan kualitas hibrid. Inviabilitas dan sterilitas hibrid terjadi ketika dua individu dari spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan. Individu hasil persilangan atau hibrid dapat terbentuk, namun biasanya hibrid tersebut mati sebelum bereproduksi atau mandul. Hibrid steril dapat dihasilkan dari perkawinan kuda dan keledai. Selanjutnya ada penurunan kualitas hibrid. Terkadang, generasi pertama dari perkawinan antar spesies dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Namun, ketika hibrid tersebut dikawinkan sesamanya atau dengan populasi induknya, dihasilkan keturunan yang lemah dan steril. Contohnya, perkawinan antar spesies kapas menghasilkan hibrid fertil. Akan tetapi, keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tumbuhan yang lemah. Sekian jawaban dari pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.